Saya melihat ini kemudian, mungkin PSSI melihat ini sudah menjadi bola liar yang kemudian harus segera diambil jalan tengah dan sangat beresiko. Tapi saya memahami karena Pak Erik ini ketua Lakspedam NU gitu. Ya. Kemudian mungkin dia ambil salah satu keputusan dengan menggunakan kaidah orang NU. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya? Jadi dia mencegah kemungkinan adanya kehancuran terlebih dahulu untuk kemudian melakukan perbaikan. Dan ini pilihan sulit, sangat beresiko. Istilahnya kalau buah si malakama dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Ini kan ada dua kemudaratan yang dilihat oleh publik. Saya ingin menyampaikan ini biar jelas di publik. Yang pertama adalah ada tim yang harus diselamatkan dari potensi konflik yang ada di dalam. Yang kedua, ada target atau rencana ke depan, impian ke depan yang juga harus diwujudkan. Nah, ketika ada dua pilihan ini, Pak Erik mengambil istilah lagi nih. Istilahnya orang Lakspedam NU. Iza ta'arodo mafsadatani du'iya azumahuma dororon birtikabi akhofihima. Apabila ada dua kemudaratan, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan. Dan pilihan yang paling ringannya adalah mengistirahatkan Sintayong. Yang pertama, sepertinya tidak tepat kalau dikatakan kaedahnya orang NU. Karena kaedah itu kaedah fikih. Itu dipakai oleh orang Islam. Mau NU mau bukan, bahkan sebelum NU ada, kaedah itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Jadi kaedah-kaedah begini masyhur dalam kitab-kitab. Tetapi kalaupun mau disebut kaedahnya orang NU, maksudnya kaedah yang dipakai oleh orang NU, ya tidak apa-apa. Kemudian bukan du'iyah tapi ru'iyah. Jadi lain itu. Ada yang menarik di sini, yaitu dua kaedah dibaca dalam satu fenomena. Itu tepat sekali. Jadi kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu semakna dengan kaedah idza ta'arodoh mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dororon birtikabi akhafihima. Karena hakikatnya ini sama saja. Maka dalam kitabnya As-Suyuti disebut wa nadhiruha, dan kaidah yang sama. Bahkan setelah dibahas sekian panjang, sebentar nanti saya sampaikan apa poin dari konten saya ini. Ini kita bicara backgroundnya dulu. Jadi dari sepanjang pembahasan tentang kaidah idza ta'arada mafsadatani dengan kaidah darul mafasid muqaddamun, itu aplikasinya adalah bisa jadi sama. Kaidah ini bermula dari ad-dororu yuzalu, kemudian turun menjadi ad-dororu la yuzalu bid-doruri, kemudian turun lagi menjadi idza ta'arada mafsadatani, ya, kemudian ada darul mafasid. Jadi yang pertama ad-doror yuzal, prinsip bahwa yang namanya mafsadat itu harus dihilangkan, sampai kepada yang akhir apabila terjadi dua mafsadat. Itu yang paling substansi. Cuma persoalannya begini, saya kira Pak Erick Thohir itu tidak pakai kaedah itu. Karena kalau sampai Pak Erick Thohir memakai kaedah itu, berarti sudah fix bahwasanya dengan mengganti STY, menghilangkan kesempatan atau mungkin sudah melupakan keinginan untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia. Kenapa? Karena yang namanya ta'arud itu pertentangan, itu cuma satu yang dipilih. Gambaran sederhananya begini. Ada satu keadaan, motor kamu jatuh ke sungai, mobil kamu juga jatuh ke sungai. Cuman satu yang bisa kamu selamatkan. Maka mana yang kamu selamatkan? Yaitu mana yang kerusakan atau kerugiannya lebih besar. Oh jelas mobil bisa 500 juta, motor mungkin 50 juta. Maka kamu laksanakan kerusakan yang lebih kecil. Itu namanya irtikabu al-akhaffi atau irtikabu akhaffihima. Ya kamu biarkan kerusakan yang kecil itu terjadi. Motor kamu tenggelam, itu kan kerusakan, kerugian. Demi kamu menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu mobil kamu tenggelam. Itu relevansi kaidahnya. Nah sekarang biarkan STY itu dikeluarkan. Konsekuensinya adalah kita membiarkan timnas kita tidak lolos, demi agar timnasnya ini tidak hancur. Jadi antara gagal masuk Piala Dunia dengan timnas hancur, kita anggap lebih besar mana mudaratnya? Lebih besar kalau timnasnya hancur. Maka ini yang kita atasi, keluarkan STY, walaupun akibatnya nanti gagal masuk Piala Dunia. Begitu kondisinya Pak, kalau pakai kaidah ini. Mau pakai yang pertama atau yang kedua, atau kalau pakai yang bahasa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, masuk Piala Dunia itu adalah al-maslahah. Kita ingin capai, maka kita ingin jalbul masolih. Tapi di satu keadaan,
Ada hal yang linear yang terjadi bersamaan, yaitu ancaman timnya ini rusak. Kalau tetap dipertahankan kondisinya, yaitu STY di situ. Maka antara kita mewujudkan kemaslahatan lolos Piala Dunia dengan konsekuensi membiarkan tim rusak, atau kita perbaiki tim ini, kita keluarkan STY walaupun konsekuensinya gagal masuk Piala Dunia. Maka yang diharuskan adalah mendahulukan memperbaiki atau menyelamatkan tim. Itu sama dengan misalnya orang mau sholat, terus di situ ada dia sedang anak kecil tenggelam atau mungkin mobilnya, hartanya dicuri orang, maka dia perjuangkan dulu hartanya, yaitu menghindarkan kerugian. Walaupun konsekuensinya dia gagal melaksanakan sholat. Nah, itu, tapi tidak perlu terlalu masuk kepada kajian serius begitu ya. Ini kita berhitung ya. Makanya saya bilang ini lebih enak kalau sudah kita presisikan saja. Tohkah gagal masuk Piala Dunia itu bisa dianggap sebagai tidak jalbul masoleh, bisa juga dianggap sebagai mudarat juga atau mafsadat juga. Kegagalan itu kan sesuatu yang merugikan. Jadi pilihannya kita simpelkan pakai kaidah yang ta'arudu al-mafsadata ini saja. Jadi antara gagal masuk Piala Dunia dengan timnya hancur, kita mau selamatkan yang mana? Atau kita lebih pilih untuk mengalami kerusakan yang mana? Maka pilih mengalami kerusakan yang lebih kecil, yaitu ya sudah, nggak apa-apa gagal, yang penting timnya selamat. Sama dengan pembalap mungkin ya, kalau dipaksa gas ya mungkin menang, tapi motornya nanti meledak, orangnya mati, ya tidak boleh dia itu mencapai ngegas untuk bisa terus di finish pertama. Kalau tahakukul wuku, motornya terancam meledak, maka dia harus berhenti. Dia relakan ditimpa kerugian gagal start nomor 1, tapi untuk menyelamatkan. Jadi diambillah langkah melaksanakan atau membiarkan kerusakan yang lebih kecil demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Itu kaidahnya. Cuma kalau Pak Erick Thohir begitu, berarti dengan STY diganti orang lain, otomatis sudah gagal untuk masuk Piala Dunia. Artinya sudah dipastikan tidak bisa masuk. Kenapa berpikirnya bisa demikian? Saya kira itu pemikiran yang pesimis. Kenapa tidak berpikir ini justru perbaikan? Karena banyak memang analis-analis itu yang tidak mungkin 2 bulan bisa ada chemistry pelatih dengan pemain. Apapun terjadi, STY sudah mengantarkan timnas kita sampai setinggi ini. Tanggung lagi kok, rela-rela sampai bayar puluhan miliar untuk penalti karena kontraknya 2027 baru berakhir. Ada apa diberhentikan lebih dulu? Tetapi saya kira kalau dari narasi-narasinya ini untuk mengupgrade pemain, ini untuk meningkatkan kualitas pemain kita karena levelnya sudah orang Eropa, maka pelatihnya pun taktiknya taktik ala-ala pemain Eropa karena sudah mau masuk Piala Dunia. Berarti langkah mengeluarkan STY diganti pemain yang lain, pelatih yang lain itu tujuannya justru untuk mencapai, maka tidak relevan kaidah ini. Ini kaidah kalau dipaksakan, ini kaidah seolah-olah si malakama gitu ya. Daripada timnya hancur, ya nggak apa-apa gagal masuk Piala Dunia. Kenapa nggak dijelaskan bahwasanya timnya hancur atau tidak? Itu oke lah kalau tidak dikeluarkan hancur. Tapi dengan diganti bukan berarti tidak mungkin juga masuk Piala Dunia. Apalagi dinarasikan kita ambil yang lebih baik, berarti lebih membuka besar kemungkinan. Berarti nggak relevan kaidah itu ya. Jadi kuncinya kalau dianggap relevan kaidah ini adalah pilihan antara 2 hal, berarti salah satunya gagal. Kenapa? Karena namanya pilihan itu satunya mesti jadi korban. Timnya selamat, pelatihnya diganti, tapi targetnya tidak tercapai, gagal masuk Piala Dunia. Kenapa nggak berpikir dengan diganti justru akan semakin masuk Piala Dunia? Atau ya siapa tahu juga kamu selamatkan mobilnya, siapa tahu motornya masih bisa kamu selamatkan. Kira-kira begitu ya. Bukan sudah pasti kalau kamu nyemplung selamatkan mobil, motor pasti hilang. Bukan begitu saya kira ya. Kenapa? Karena kalau dari narasi-narasinya kan optimis, ini mengupgrade ya. Jadi di satu sisi memperbaiki, jadi mungkin pakai kaedah, ini baru kaedah yang lebih sering diucapkan oleh orang-orang NU itu, ini al-akhdu bil jadidil aslah. Jadi al-muhafadzatu alal qadimi soleh, prestasi yang sebelumnya sudah baik itu tetap dijaga, tapi ada upaya al-akhdu bil jadidil aslah,
ingin ada upaya mengambil yang lebih baik lagi. Artinya kita sudah oke, posisi kita sudah oke, sudah bisa menang lawan Arab Saudi dan sebagainya. Maka untuk memperbaiki lagi karena nanti lawannya lebih berat, misalnya mau lawan Australia, mau lawan Jepang, ya, maka butuh yang lebih wow lagi. Nah, kalau begitu berarti tidak relevan kaidah itu, nggak ada dua mafsadat di situ. Di sini justru mengatasi masalah untuk mencapai kemaslahatan. Berarti dan mafasid lijal bil maslahah kalau ini, bukan muqaddamun, bukan. Ya. Artinya tidak di posisi sedang ada muta'aridotani, sedang bertentangan keduanya, enggak. Justru menjadi pemicu. Kenapa ini harus diatasi? Karena ini menghambat. Ya berarti ini kaidahnya ya doror itu dikeluarkan. Berarti ini kaidah pertama, ad-dororu yuzalu. Hal-hal yang membahayakan itu dihindari. Ini dianggap memicu, ya sudah dihindarkan. Bahkan ini juga masuk kepada ad-dororu la yuzalu bid-doruri. Dihindarkannya pun tidak dengan cara memunculkan kemudaratan yang baru. Misalnya diganti dengan pelatih yang jauh di bawahnya. Ya, kenapa? Karena kamu timnya bermasalah karena pelatih ini, tapi didatangkan pelatih yang baru. Mungkin timnya tidak hancur, tapi nanti mainnya buruk. Ya itu sama. Kamu mengatasi masalah dengan masalah, tapi kan katanya diambilkan pelatih yang kelasnya Eropa. Itu tanggapan saya ya. Ya saya sebetulnya nggak ada bagian bicara masalah bola, cuma mengikuti narasi-narasinya saja. Karena kalau narasi itu semua orang bisa menganalisa, apalagi orang ini tidak sedang bicara tentang sepak bolanya, tapi bicara tentang langkah Pak Erick Thohir berbasis dua kaidah itu. Dan itu ya sama aja menganggap Pak Erick Thohir itu sudah memastikan kita gagal masuk Piala Dunia. Nggak apa-apa, yang penting tim kita masih selamat, masih utuh, maka kita ganti saja. Artinya mengganti STY itu otomatis menghapus kesempatan untuk masuk Piala Dunia. Padahal kalau kita dengar narasinya nggak begitu. Malah justru semakin optimis. Karena lawannya semakin berat, maka pelatihnya harus diganti yang levelnya mungkin kelasnya Eropa dan sebagainya. Begitu ya. Allahumma dinati